Selain KM50, Irjen Ferdy Sambo tangani 2 kasus besar lainnya. Diminta kasih mic biar segera bernyanyi dengan durasi panjang. Ini kan ada irisannya dengan kasus 6 Laskar, karena Ferdy Sambo itu dulu kan yang memeriksa, mengerahkan 30-an kalau nggak salah anggotanya untuk memeriksa polisi-polisi yang dianggap nakal pada peristiwa KM50. Dan hasilnya nihil, tidak ada pelanggaran etik profesi sebagai kepolisian gitu. Saya berharap nanti ada yang nyanyi dari peristiwa ini. Nyanyinya bukan terkait kasus Barada J yang meninggal ini, tapi sampai pada nyanyi pada kasus 6 Laskar FPI. Jadi terbuka ulanglah nanti kasus sesungguhnya di kasus kematian 6 Laskar FPI. Ini kan sangat timpang. Ini polisi sudah boleh dikatakan sudah nama baiknya ini sudah tercoreng di masyarakat. Nah, jangan mempertahankan ketidakadilan itu untuk terus demi kepentingan politik. Jadi polisi ini diduga kepentingan polisi ini di belakang ada kepentingan oligarki. Nah, kebenaran pasti akan menang, entah di dunia ataupun di akhirat. Kejahatan kemanusiaan itu kini, besok, ataupun masa lalu pasti akan terkuak juga. Kalau CCTV dimatiin di dunia, nanti ada CCTV di akhirat yang akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin orang-orang berbuat zalim itu saling menzalimi sehingga terbuka kebenaran, bahkan kebenaran dari peristiwa ini akan mengarah kepada kebenaran pada peristiwa KM50, karena ada irisan ya peristiwa ini dengan peristiwa KM50. Sudah Cak Slamet, saya mah pengennya ini hikmahnya justru bisa membongkar apa yang terjadi KM50, persoalan perseteruan atau apa yang terjadi di sana, mau bodoh amat itu. Maka saya hanya akan menganalisa setiap temuan yang disampaikan pada publik. Para kapitalis, para oligarki, orang-orang sekuler, penjilat, munafik, mereka pikir dengan akalnya, ya kan? Mereka bisa beli kebenaran dengan uang, ya kan? Tapi pada faktanya yang namanya kebenaran tetap kebenaran, tidak bisa dibeli, apalagi dinilai dengan uang sebesar apapun, semiliar apapun, setriliun apapun. Saya hanya sederhana saja, kalau anggota polisi saja ya bisa jadi korban sampai seperti itu, apalagi rakyat biasa. Dan mohon maaf, saya kehilangan kepercayaan kepada institusi Polri sebelum institusi Polri bisa membuktikan sebaliknya. Semakin terungkapnya kasus kematian Brigadir J membuat sosok mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo kian disorot. Belum lama ini Irjen Ferdy Sambo diamankan di Makobrimob Polri karena dugaan pelanggaran kode etik soal barang bukti dan TKP kematian Brigadir J. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa mantan Kadif Propam ini terlibat dalam dugaan aksi pembunuhan terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata selain dugaan keterlibatan dalam kematian Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo juga menangani sejumlah kasus besar. Kasus tersebut antara lain kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung 2020, kasus KM50 bentrok anggota polisi dan Laskar FPI 2020, dan kasus bom Sarinah Tamrin 2016. Akhirnya Irjen Ferdy Sambo muncul ke publik setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Baru terungkap fakta mengejutkan tewasnya Brigadir J. Brigadir J ternyata dibunuh. Selain tidak ada tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, fakta mengejutkan ternyata Brigadir J disiksa sebelum dibunuh. Baradae yang kini buka suara akhirnya membongkar kebohongan Irjen Ferdy Sambo. Ya, kuasa hukum Eliezer Muhammad Burhanuddin mengungkapkan Baradae telah memberikan kesaksian berbeda dari informasi-informasi yang selama ini beredar. Selain menegaskan tidak adanya baku tembak, Baradae juga menyebut nama-nama pelaku pembunuhan Yosua. Seperti dilansir tribunnews.com, Burhanuddin mengatakan dari keterangan Baradae menunjukkan bahwa tidak ada satu orang yang terlibat dalam kasus ini, melainkan lebih. Dengan demikian, Baradae bukanlah pelaku tunggal dalam kasus ini. Burhanuddin pun tak membenarkan soal informasi Baradae belakangan turun ke lantai 1 setelah Brigadir Yosua sudah jatuh bersimbah darah. Burhanuddin menegaskan soal kejadian pembunuhan, Baradae ada di lokasi. Burhanuddin mengatakan Baradae diperintah untuk melakukan tindak pidana yang disangkakan. Dirinya mengatakan apa yang dilakukan Baradae adalah spontanitas, diperintah untuk menembak Brigadir Yosua saat masih hidup. Lebih lanjut, Burhanuddin Barada Eliezer menembak karena mendapatkan tekanan dari atasannya yang juga ada di lokasi. Namun, sosok atasan yang dimaksudkan itu masih enggan untuk dibocorkan. Menurutnya, Baradae merupakan orang yang pertama kali menembak yang kemudian disusul oleh pelaku lain yang turut menembak.
Diberitakan Tribun News sebelumnya. Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut ex Kadipropam Polri, Irjen Pol Ferdisambo, disebut berada di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada waktu kejadian Jumat 8 Juli 2022. Hal ini berdasarkan keterangan kliennya saat diperiksa penyidik tim khusus Polri. Burhanuddin menegaskan apa yang diungkap kliennya mengatakan penyidik adalah fakta yang terjadi, termasuk dugaan terkait pengakuan Baradae yang melihat Irjen Ferdisambo menggenggam sepucuk pistol di samping jasad Brigadir J. Namun dirinya tidak mau mengonfirmasi terkait hal itu. Lantas anggota kuasa hukum Baradae sebelumnya, Deoli Payumara, mengatakan mungkin Baradae selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya, sehingga dia sadar dan dia bersedia terus terang mengungkapkan semuanya. Baradae juga disebutkan menyesal ikut dalam kasus tersebut dan mengatakan fakta yang tidak jujur. Baru terungkap fakta mengejutkan dari kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir J yang tewas dengan sejumlah luka misterius di tubuhnya, yakni kasusnya memasuki babak baru. Ada fakta baru yang baru terungkap. Fakta yang sempat disembunyikan Baradae itu kini akhirnya terungkap. Diketahui sebelumnya Baradae disebut melakukan tembak-menembak dengan Brigadir J. Namun karena banyak luka janggal, kasus ini pun menjadi sorotan. Sebelumnya diketahui sejumlah luka di tubuh Brigadir J banyak kejanggalan. Terkait hal tersebut kini mulai terungkap soal luka yang ada di tubuh Brigadir J. Baradae memberi pengakuan terkait tewasnya Brigadir J. Teka-teki sejumlah luka yang ada pada tubuh mendiang Brigadir J perlahan mulai terkuak. Sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu, kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak menyoroti luka di jari sebelah kanan kliennya. Kala itu Komarudin meyakini luka-luka dari Brigadir J bukan karena peluru. Nyanyian Baradae terungkap kekejian atasan. Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum Baradae atau Barada Eliezer, menjelaskan penyebab luka jari-jari Brigadir J. Mulanya Burhanuddin menegaskan tidak ada baku tembak antara kliennya dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdisambo Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Proyektil peluru di lokasi kejadian, kata Burhanuddin, hanya alibi dari atasan Baradae untuk mengarang cerita. Baradae mengaku pistol Brigadir J HS-9 buatan Kroasia diambil oleh atasannya.